A. Pengertian sastra. Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta sastra yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman, dari kata dasar sas yang berarti instruksi atau ajaran. Dalam bahasa Indonesia, kata ini biasa digunakan untuk merujuk kepada kesusastraan atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Tetapi, kata sastra bisa pula merujuk kepada semua jenis tulisan, apakah ini indah atau tidak. Menurut Sujarwo tahun 2007 halaman 65, menggunakan bahasa Indonesia, kata sastra, susastra, kesastraan, dan kesusastraan memiliki makna yang berbeda. Kata sastra dahulu ditulis sastra, tetapi seiring perkembangan bahasa kemudian ditulis sastra. Kesastraan digunakan untuk menyatakan pengertian kadar sastra atau yang dalam bahasa Inggris disebut literariness. B. Contoh macam jenis sastra. 1. Drama. Drama merupakan karya sastra berupa kisah atau cerita yang dipentaskan atau ditampilkan di atas panggung. Drama sendiri terdapat unsur seperti dialog, pameran, properti, dan lain sebagainya. Namun drama tergolong sebagai karya sastra jika masih ke dalam bentuk tulisan atau naskah. Tapi jika sudah dipentaskan akan menjadi macam karya seni. Inilah bedanya antara jenis sastra dengan jenis karya seni, meskipun orang lebih cenderung menikmati pertunjukannya dibanding naskahnya. Gambar tersebut merupakan contoh gambar drama yang dipentaskan di atas panggung. 2. Prosa. Prosa merupakan karangan bebas yang tergolong ke dalam macam sastra, karena masih mengandung unsur tulisan indah yang sengaja dibuat dengan berbagai nilai dan pesan yang tersirat di dalam tulisannya. Contoh prosa diantaranya prosa baru yaitu berjudul Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahban dan prosa lama berjudul Sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang. 3. Puisi. Berbeda halnya dengan prosa dan drama, bahwa puisi lebih cenderung ke tulisan singkat, namun memiliki makna yang sangat mendalam. Puisi dibagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai puisi, dikarenakan salah satu contoh macam jenis kesastraan yaitu terdapat puisi. Untuk itu, saya mengaitkan dengan tema 4 kelas 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Beberapa hal yang dibahas dalam tema 4 kelas 4, yang pertama pengertian puisi, kedua ciri-ciri puisi, ketiga jenis-jenis puisi, dan yang keempat deklamasi puisi. A. Pengertian puisi. Puisi itu sendiri merupakan sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. B. Ciri-ciri puisi. 1. Ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris dalam puisi disebut bait. 2. Diksi atau pemilihan kata bersifat kias, padat, dan indah serta mempertimbangkan rima atau persajakan. 3. Penggunaan majas atau gaya bahasa, perumpamaan sangat dominan. 4. Latar, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. C. Jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi dibagi menjadi dua, yaitu ada puisi lama dan puisi baru. 1. Puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan rima dengan pola tertentu, pengaturan jumlah lirik dalam setiap bait dan jumlah kata dalam setiap lirik, serta musikalitas puisi. Adapun puisi lama yang pertama yaitu pantun. Ciri-cirinya yaitu terdapat 4 lirik, 2 lirik pertama berupa sambilan, 2 lirik terakhir berupa isi, rimanya yaitu AB-AB.
Yang kedua yaitu gurindam, terdiri dari 2 larik. Larik pertama berupa sampiran, larik terakhir berupa isi, dan rimanya a. 2. Puisi baru. Puisi baru yaitu tidak terikat dengan pola rima tertentu, jumlah baris, jumlah kata, maupun jumlah bait. Tetap mengandung irama, rima, musikalitas, makna, dan amanat. Contoh puisi baru yaitu himne, ode, romansa, epigram, elegi, balada, dan satire. Berikut ini merupakan contoh puisi lama, gambar 1 yaitu pantun, dan puisi baru gambar 2 yaitu berupa elegi. D. Deklamasi puisi. Deklamasi puisi, ketika membaca puisi tanpa membawa teks dengan diiringi lagu, dikuatkan dengan ekspresi dan gerak tubuh yang sesuai dengan makna puisi tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi. 1. Ekspresi wajah. Penghayatan isi puisi yang digambarkan melalui raut wajah untuk menunjukkan peraksaan. 2. Lafal. Penyebutan atau pengejaan kata-kata harus jelas agar mudah dipahami. 3. Intonasi. Tinggi rendahnya nada baca untuk memberi penekanan pada kata tertentu. 4. Irama. Panjang pendek, keras lembut, kuat lemahnya suara. 5. Gerak tubuh. Penggambaran perasaan yang terkandung dalam puisi melalui gerak tubuh melengkapi ekspresi wajah. Jadi, dapat disimpulkan pembelajaran sastra dengan puisi di tematik 4, kelas 4 SD, pada dasarnya adalah memfasilitasi peserta didik mempelajari puisi sehingga mereka tidak hanya mampu membaca puisi dengan memperhatikan interpretasi, ekspresi, intonasi, artikulasi yang ditimbulkan pada saat membaca tetapi juga berani tampil di depan orang banyak. Setelah itu, berikan contoh teks puisi dan siswa akan memahaminya. Selanjutnya, dukung dengan pemilihan media yang tepat seperti menampilkan video pembacaan puisi secara baik dan jelas sesuai deklamasi puisi. Selanjutnya akan disajikan video cuplikan membaca puisi baru yaitu elegi yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil karya Khairil Anwar. Senja di Pelabuhan Kecil buat Sri Ayati, karya Khairil Anwar. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita tiang serta temali. Kapal, perahu, tiada berlaut, menghembus diri dalam percaya mau berbau. Nah, cukup sekian ya video pembelajaran mengenai kesastraan, yaitu mengambil tema puisi di tema 4 kelas 4 sekolah dasar. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.